Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengkaji bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 4 PKI 2 tentang periwayatan hadis. Hal pertama yang ingin saya koreksi atau saya cek dalam sebuah makalah adalah referensi atau daftar pustaka. Di sini sudah ada 6 buku yang ditulis oleh presentator. Secara umum penulisan sudah tepat, hanya saja ada yang perlu diperbaiki. Pertama, ini fontnya besar semua. As-Sa'idi. Jadi di Zotero-nya dirubah dulu menjadi kecil. Kemudian ini juga ilmu memahami hadis Nabi. Ini dirubah jadi kecil. Secara umum sudah bagus, sudah menggunakan aplikasi Zotero. Kemudian untuk Taisir Mustalahul Hadis ini belum menggunakan Zotero, penulisan salah. Kemudian penulis juga belum ditulis, penerbit, tahun terbit, buku apa kan nggak jelas. Maka harus dilengkapi. Tuhfatul Ahwadi, Syarhi Jami' At-Tirmidzi. Itu siapa penulisnya, penerbitnya apa, tempat diterbitkan, tahun terbit. Itu harus dilengkapi. Nah, ini berkenaan dengan daftar pustaka. Secara umum karena sudah 6, sudah cukup banyak, mungkin ditambah 1 ya, agar menjadi 7. Kemudian kembali lagi ke makalah atas. Ini saya lewati saja daftar isi. Di sini pada daftar isi kita melihat hanya pembahasannya saja, tidak ada halaman. Padahal yang penting dalam sebuah daftar isi itu adalah halaman. Maka masih ada kesempatan untuk merevisi, memperbaiki dari makalah ini, yaitu dengan menyertakan halaman. Transliterasi tahammul wal ada ini juga harus miring. Bagaimana menulis tahammul wal ada? Haknya menggunakan H titik bawah. Nah, miring. Wa al ada ini A-nya panjang. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang berulang kali saya perbaiki dan jangan sampai terulang lagi untuk kelompok selanjutnya, penulisan hadis semacam ini. Jadi kalau seandainya menulis dengan hadis HADIS itu sesuai dengan KBBI boleh, HADITS itu boleh, sesuai dengan yang digunakan pada umumnya, karena sa biasanya itu TS. Atau HADITH menggunakan transliterasi internasional itu boleh, atau HADIS titik atas itu juga boleh. Tapi HADIST ini tidak boleh. Nah, maka harus diganti semua HADIST. Ini berulang kali saya ingatkan agar tidak terjadi hal semacam ini lagi. Pendahuluan. Bagian kanan ini terlihat tidak rapi. Seharusnya menggunakan justify di bagian kanan ini. Pembahasan. Pengertian periwayatan hadis dan syarat-syarat seorang perawi. Langsung saja ke syarat-syarat seorang perawi. Pertama, Muslim. Jadi kalau seandainya ada seorang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, tetapi dia tidak Muslim, maka tidak bisa meriwayatkan sebuah hadis. Riwayatnya tidak diterima. Nah, karena kenapa? Ketika dia dalam keadaan tidak Muslim, maka ada kebencian. Apalagi pada zaman tersebut Rasulullah SAW sedang berdakwah dan sedang gencar-gencarnya musuh Islam menghujat Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa diterima riwayatnya kalau tidak Islam. Berakal. Berakal maksudnya gimana? Berakal itu tidak gila. Jadi kalau seandainya ada orang yang hilang akal atau gila, maka tidak diterima riwayatnya. Al-dhabtu. Al-dhabtu. Ini transliterasinya masih salah. Dhabtun. Al-dhabtu. Itu T titik bawah. Atau dobit. Itu D titik bawah. Kalau dobit berarti A-nya panjang. Dobit.
Adil. Adil itu yang dimaksud di sini bukan adil tidak berat sebelah, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud adil di sini adalah orang Islam berakal, baligh, ibadahnya bagus, dan akhlaknya juga bagus. Jadi adil itu syaratnya ada 5. Islam, berakal, tidak gila, kemudian baligh, kemudian ibadahnya bagus, dan akhlaknya bagus. Nah, jadi Islam tadi yang di atas itu sebenarnya berakal itu juga sudah termasuk di dalam adil atau adil. Nanti adil dibagi jadi 5. Nah, seharusnya seperti itu. Di sini yang saya sayangkan itu tidak ada footnote sama sekali, referensinya tidak ada. Dan satu lagi catatan, ini saya ada makalah PKI 1. Di PKI 1, pembahasan tentang adil itu persis. Nah, perawi yang adil adalah perawi yang bersikap konsisten dan berkomitmen. Perawi yang adil ialah perawi yang konsisten dan komitmen tinggi pada urusan agama yang dapat bebas dari kefasikan. Nah, ini saya husnudon kepada penulis, tidak copy paste. Karena kalau dibandingkan PKI 1 itu dia menyertakan sumber. Sampai di sini kejujurannya, diakui kejujurannya. Nah, di sini diakui kejujurannya sama persis satu paragraf ini. Hanya saja kelemahan di PKI 2 ini tidak ada sumber. Maka kalau seandainya dijajarkan dengan PKI 1, makalahnya ini ada sumbernya. Berarti yang PKI 1 ini dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 5, yaitu IPIT. IPIT berarti sama dengan 4. Al-Hakim An-Naisaburi. Ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang PKI 1 ini tidak ada footnote, jadi kalah gitu. Maka itulah pentingnya footnote. Jika kalian menyertakan footnote, ya paling nggak kalau copy paste pun masih dipertanggungjawabkan lah gitu. Tapi kalau sudah nggak ada footnote sama sekali seperti ini, berarti yang kuat ya punya PKI 1 otomatis. Sedangkan yang PKI 2 ini tidak ada footnote. Maka tolonglah untuk setiap data, setiap paragraf itu ada footnote-nya, setiap halaman paling tidak ada footnote-nya. Tahammul wal ada. Tahammul wal ada di sini masih banyak penulisan yang kacau balau. Al ada ini harusnya ada spasi. Ini muridnya, ini juga harusnya ada tidak ini. Nyanya itu tidak boleh terpisah. Kemudian titik itu setelah titik spasi. Nah, jadi ini masih banyak sekali kekeliruan di dalam penulisan makalah. Ini juga master ini dan nggak ada footnote-nya. Nah, itu yang menjadi hal yang dipertanyakan. Diambil dari mana? Nah, semoga saja nanti ketika revisi pemakalah bisa menyempurnakan dengan footnote-nya dengan sumbernya supaya dapat mempertanggungjawabkan tulisannya dan tidak copy paste. Baik, ini juga masih ada kesalahan. Kemudian tahamul itu ininya juga masih belum. Ini jadi setelah petik itu tanpa spasi. Ini petik tanpa spasi. Langsung saja. Jadi secara tipe masih banyak sekali tipenya. Semoga kelompok setelahnya bisa lebih baik lagi. Ini juga ada tipe. Ini nggak habis. Kalau membahas masalah tipe bisa-bisa berjam-jam membahas satu persatu tipenya. Ini sebelum koma tanpa spasi. Langsung saja secara umum tipenya tolong diperbaiki. Kemudian, ini saya ingin menjelaskan apa itu tahammul. Tahammul itu mengambil sebuah hadis dari seorang guru. Sedangkan ada itu menyampaikan hadis kepada seorang guru. Tahammul mengambil sebuah hadis, ada menyampaikan. Jadi, cara tahammul wal ada itu ada 8. Di sini saya lihat tidak ada cara tahammul wal ada. Seharusnya dimasukkan karena itu yang bagian intinya. Karena di sini di makalah PKI 2 ini tidak ada, maka saya akan menjelaskan dari makalah PKI 1 saja. Tahammul
Apa itu tahammul? Cara untuk mengambil sebuah hadis, pertama sama mendengar. Jadi sebuah hadis dapat diambil dari seorang guru dengan cara mendengar langsung di hadapan gurunya. Baik gurunya mendiktikan dari bukunya atau melafadzkan dari hafalannya. Ini cara yang pertama yang paling utama. Cara kedua kiroah. Apa itu kiroah? Kiroah itu apabila ada seorang murid membacakan sebuah hadis di hadapan gurunya. Atau jadi di hadapan gurunya itu ada 40 anak, satu orang membaca hadis. Maka selain yang membaca hadis tadi, 39 anak yang lain itu juga termasuk kiroah jika mendapatkan hadis dari gurunya tersebut. Karena ada temannya yang mewakili membacakan. Ini tingkatannya, tingkatan kedua, di bawah mendengarkan secara langsung. Jadi kalau mendengarkan secara langsung itu bisa dengan metode ceramah, gurunya ceramah, menyebutkan hadis dan muridnya menerima, kemudian meriwayatkan kepada murid setelahnya. Qiraah membacakan sebuah hadis di hadapan guru. Atau kalau di Indonesia itu sistem sorogan. Ijazah memberikan izin. Jadi ajas tuh lafadznya, simbolnya ini. Jadi kalau seandainya di dalam matan hadis disebutkan ajas tuh, berarti gurunya ini memberikan ijazah kepada muridnya. Nah, ini simbol-simbol ini penting untuk mengetahui tingkatan berapa. Kalau ijazah berarti tingkatan 3. Kalau haddatsana, akhbarona ini tingkatan 2. Akhbarona qiraatan ya maksudnya ini. Atau qara'tu alaih. Kalau sami'tu saya mendengar langsung ini tingkatan 1, tingkatan paling utama. Kemudian tingkatan keempat munawalah, yaitu mendapatkan hadis dari gurunya langsung, yaitu contohnya guru memberikan 1 atau lebih hadis, bisa berupa lembaran atau kitab kepada muridnya. Terkadang guru ini memberikan hadis tersebut disertai dengan ijazah. Ini saya berikan hadis dan saya mengizinkan kamu untuk meriwayatkan kepada orang setelahmu. Itu munawalah dengan ijazah. Ada juga cara kedua, munawalah tanpa ijazah. Hanya diberikan hadis saja, tidak disebutkan kamu boleh meriwayatkan kepada orang lain. Itu munawalah, mendapatkan. Mukatabah yang kelima, menuliskan. Jadi guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis riwayatnya, hadisnya, diberikan langsung kepada muridnya atau dikirimkan melalui surat pos. Seperti itu. Itu mukatabah. I'lam, memberitahukan. Guru memberitahukan kepada muridnya bahwa sebuah hadis atau kitab hadis yang diriwayatkan dia terima dari seorang guru tanpa ada pemberian izin atau ijazah kepada murid yang meriwayatkan. Jadi cuma memberitahu saja. Simbolnya apa? A'lamani. Nah, kalau seandainya ada a'lamani, maka itu tingkatan ke-6. Tingkatan ke-7 wasiat. Yaitu apabila seorang guru ketika akan meninggal atau bepergian memberikan wasiat pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis. Wijadah, menemukan. Ini contohnya Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadis ternama, memiliki anak bernama Abdullah. Ketika Ahmad bin Hanbal meninggal, banyak buku hadis. Dan Abdullah melihat, oh ini hadis ini belum saya dengar dari bapak saya. Maka Abdullah ini mengambil sebuah hadis, tahammul hadis dengan cara wijadah. Wijadah itu menemukan hadis dari buku bapaknya. Kemudian nanti diriwayatkan kepada orang setelahnya. Nah, itu boleh, tapi tingkatan paling terakhir. Baik, kembali lagi. Itu 8 cara yang seharusnya dimasukkan oleh penulis pada BKI 2 ini. Makalah BKI 2 kelompok 4. Tapi belum ada. Lanjut ke periwayatan dengan lafadz. Sebelum periwayatan dengan lafadz, saya ingin memberikan sebuah link untuk tugas seluruh mahasiswa. Jadi kalian menulis di browser s.id/tup besar dt. Ini link untuk tugas semua mahasiswa. Silakan kalian catat baik-baik link ini untuk mengumpulkan tugas mahasiswa. Karena link tidak ada di dalam aplikasi hadis, tetapi di tengah-tengah video, yaitu ini s.id/tup besar dt. Baik, saya kira kalian sudah mencatat semua. Kita lanjutkan ke makalah periwayatan lafadz dan makna.
Periwayatan hadis secara lafadz. Apabila ada seorang perawi meriwayatkan hadis sama persis lafadznya tanpa kurang huruf atau harokat sedikit pun dari lafadz yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sebuah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya atau lafadz tersebut di hadapan para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, kemudian setelahnya sampai perawi-perawi terakhir dengan lafadz yang sama. Nah, ini disebut dengan riwayat dengan lafadz, karena lafadznya sama. Sedangkan riwayat dengan makna, lafadznya berbeda, teks hadisnya berbeda, tetapi maksudnya atau substansinya itu sama. Nah, seperti itu. Tentu yang lebih utama adalah meriwayatkan dengan lafadz. Istilah-istilah dalam periwayatan hadis. Di sini disebutkan sanad, matan, dan sebagainya. Nah, tapi yang saya inginkan dalam istilah periwayatan hadis itu lambang periwayatan hadis ini. Ada haddatsana, haddatsani, itu menunjukkan sama atau sima, tingkatan yang paling tinggi. Akhbarona, akhbaroni, ini dengan qiraah atau arad, bukan ghurad, tapi arad. Kemudian anba'ana, anba'ani, ini ada 8, yang dituliskan hanya 5. Maka tolong dilengkapi menjadi 8. 8 cara tadi, tahammul ada, setiap cara ada simbolnya. Maka harus dilengkapi pada revisi makalah kelompok 4 ini. Gelar ulama hadis. Di sini ada Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis disebutkan bahwa diantaranya adalah Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagainya. Kemudian hakim. Hakim ini apabila meriwayatkan lebih dari 300.000 hadis. Hujjah apabila meriwayatkan 300.000 hadis. Hafid apabila meriwayatkan 100.000 hadis. Dan muhaddis apabila meriwayatkan atau hafal 100 hadis. Musnid yaitu orang yang meriwayatkan sanad, meriwayatkan hadis atau melanjutkan sanad, merawikan. Itu simbol-simbol atau gelar-gelar ulama hadis. Kita sudah membahas semuanya, baik dari penjelasan presentator atau penjelasan saya. Dan revisi pada makalah ini sangat banyak sekali. Pertama, footnote. Banyak paragraf yang tidak ada footnote-nya, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, ada satu paragraf yang sama persis dengan PKI 1. Karena PKI 1 ada footnote-nya, sedangkan di makalah ini tidak ada footnote-nya, jadi tentu kalah secara originalitas. Maka harus dilengkapi dengan footnote. Kalau bisa jangan copy paste sama persis atau mengetik ulang di parafrase, dirubah dengan bahasa sendiri. Ketiga, banyak sekali typo, kesalahan penulisan. Kemudian keempat, tadi yang tahammul ada itu ada 8. Disebutkan dalam simbol hanya 5. Kemudian kelima, di sini ukuran kertas itu masih tidak sesuai. Harusnya top 4, bottom 3, left 4, right 3. Ini yang sesuai. Tolong diperbaiki dalam revisi. Masih ada kesempatan untuk mengumpulkan revisi. Insya Allah nanti akan saya share link untuk mengumpulkan revisi di akhir semester. Baik, jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Linknya sudah saya tunjukkan di pertengahan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.